Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Remiza Lepasakti dari TI 222. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengantar analisa kebutuhan sistem. Kita mulai dari pengertian analisa kebutuhan sistem itu tersebut. Jadi, tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Proses ini juga merupakan fondasi yang kritis untuk kesuksesan pengembangan sistem karena dapat membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Ada juga definisi dari analisa kebutuhan sistem tersebut, ialah disiplin ilmu dan praktik untuk mengidentifikasikan, menggali dan juga mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala-kendala yang harus diatasi. Peran analisa kebutuhan sistem itu ialah yang pertama itu berkontribusi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembang. Analisa kebutuhan sistem itu juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Apa sih langkah-langkah analisa kebutuhan sistem itu? Yang pertama itu ada pengumpulan data yang melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk menghadapkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan itu. Yang kedua juga ada dokumentasi kebutuhan itu, yaitu mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh stakeholder. Yang ketiga itu memverifikasi dan validasi kebutuhan itu juga, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Yaitu konsep dasar kebutuhan sistem itu. Ada yang fungsional dan juga non-fungsional. Yang fungsional itu berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau yang diharapkan oleh si pengguna. Sedangkan kebutuhan sistem yang non-fungsional menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan juga keandalan sistem tersebut. Konsep dasar kebutuhan sistem itu juga pemahaman kebutuhan sistem, memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem yang sukses. Analisa kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembang dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Apa sih pentingnya kebutuhan dalam pengembang sistem? Kebutuhan itu pentingnya itu adalah memahami kebutuhan pengguna, seperti analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua juga dapat menjamin sesuai dengan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategis organisasi. Yang ketiga itu juga dapat mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Jadi seperti mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik, di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Ada juga basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembang dapat membuat rencana yang sangat realistis. Yang kelima juga dapat meningkatkan kepuasan si pengguna. Jadi dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan sistem dapat meningkatkan kepuasan si pengguna tersebut.
Ada juga mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi si pengambil keputusan yang lebih informatif. 7 juga penting pengembangan internatif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan sistem memainkan peran yang lebih kritis. Ada juga 8, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu mengokrekan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Dapat mengurangi resiko proyek dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Resiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik. Mendukung perubahan bisnis, kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Ada juga langkah-langkah umum dalam analisa kebutuhan sistem itu. Yang pertama ada pendefinisian lingkungan proyek, ada juga identifikasi stakeholder, pengguna informasi, analisis informasi, pemodelan proses bisnis, identifikasi bisnis kebutuhan fungsional. Ada juga identifikasi kebutuhan non-fungsional, validasi dan verifikasi kebutuhan, dan dokumentasi kebutuhan itu tersebut. Pengelolaan perubahan kebutuhan, validasi bersama stakeholder, dan juga pemantauan dan pemeliharaan. Jadi mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.